Mbak Vena, ini ada Fania sekarang ya, gabung bersama dengan kita. Bajunya sama mamahnya. Oh, janjian. Iya, selalu matching dong. Mbak Vena, saya mencoba memahami dari perspektif saya. Anda katakan sejak ada Fania, justru anak-anak semakin dekat dengan Anda, Feral dan juga Atala. Apa alasan mereka untuk kemudian mendekat kembali ke ibunya? Iya, jadi lucu Atala ya. Dia selalu bilang gini, Mama, apa sih yang ada di dalam badannya Fania? Kenapa? Aku kayaknya kok kangen banget gitu. Oh gitu. Jadi Atala tuh yang nggak bisa lepas dari Fania karena mukanya mirip, terus bener. Apa ya? Mirip. Kelakuannya juga mirip. Oh jadi gitu. Kelakuannya Atala gimana? tuh suka banget minum es teh. Dia juga suka banget minum es teh. Terus Atala tuh ya kalau sama dia tuh bisa yang apa ya? Kayak kembar, tapi Atala cowok, dia cewek karena sifatnya sama. Sukanya bercandaan. 9 bulan prosesnya untuk legalisasi, apakah ada meminta masukan dari anak-anak juga? Oh, Mama mau mengadopsi, bagaimana menurut kalian? Iya, jadi lucunya Feral ya. Feral tuh di tempat syuting, aku kan minta tanda tangan dia, persetujuan. Feral, Atala, mereka itu kaget gitu loh. Mereka nggak ngebayangin mukanya kayak apa kan. Nah, pas begitu Feral dateng, yang aku bilang aku bawa ke rumah usia 10 hari, Feral loh orang pertama yang berani gendong, nidurin Fania, nyusuin, caranya bener, nggak sampai tersedak, terus dipuk-puk. Itu dia jago banget tuh. Tapi lucunya Fania sekarang itu dia punya tuntutan baru. Jadi dia tahu kalau kakaknya tuh ya brother. Tiba-tiba dia nanya, Mama, Papa mana? Nah itu yang paling berat. Bingung. Bingung nggak jawabnya? Bingung. Pertama saya bilang, Papa kerja. Nah sekarang dia tiba-tiba nanya, Papa udah pulang kerja belum? Nah itu dia. Perpisahan Vena dengan mantan suaminya telah menjadi pelajaran berharga bagi hidupnya. Meskipun Fania kerap kali menanyakan tentang Papa, Vena berusaha menjadi sosok ibu sekaligus ayah bagi Fania. Apakah kemudian ada rencana bagi Anda untuk mencari Papa bagi Fania, bagi diri Anda juga, pendamping hidup? Nah itu dia, aku kalau untuk apa ya, jodoh buat aku tuh semua Allah yang ngatur. Karena selama 6 tahun ya, 6 tahun sendiri ini banyak sekali pembelajaran hidup bahwa kalau kita mencari jodoh itu yang malah dapat yang nggak bagus. Tapi kalau kita pasrah kepada Allah, yang terbaik apa, pasti semuanya indah pada waktunya. Tapi seberapa penting restu anak-anak bagi Anda untuk mencari pendamping hidup? Jadi lucu, kalau Atala tuh orangnya lebih posesif. Jadi kalau misalkan aku tiba-tiba deket sama orang, wah ini jelek katanya gitu. Yang ini gini, pokoknya nggak ada yang bagus lah gitu. Kalau Feral nggak pernah ada komen. Gitu. Apakah sekarang sudah ada kandidat-kandidat mungkin? Sayangnya belum ya. Karena buat aku, sekarang mungkin orang deketin aku juga agak bingung ya. Pertama, saya paketnya banyak banget kan. Kalau ada saya, ada 3 anak. Kemudian mungkin dengan pekerjaan saya yang kayak gini, banyak orang yang mungkin agak takut, disangkain saya bagaimana. Padahal saya orang yang paling nggak pernah macem-macem lah gitu. Menempatkan kebahagiaan itu bukan harus saya punya suami, jalan-jalan ke luar negeri, terus posting sana posting sini dengan kemesraan. Itu udah bukan di titik itu. Nah sekarang peran Anda sebagai seorang ibu, pada saat Anda katakan Fania memerekatkan hubungan Anda dengan Feral dan juga Atala. Mungkin saja image Anda juga berubah di depan Feral dan juga Atala. Jadi sekarang lebih mudah memberikan masukan, lebih mudah komunikasi? Jadi 6 tahun ini karena mereka lihat saya tuh kerjanya cuma kalau nggak ngurusin Fania ke dapil, kalau nggak ke DPR, kalau nggak bersih-bersih rumah, itu aja, nggak ada kegiatan lain selain itu. Gitu. Jadi mereka akhirnya kayak Feral sama Atala lebih ngelihat saya tuh mungkin lebih beda gitu. Dengan apa yang kemarin terjadi, image-nya jelek, perlahan-lahan semua sudah mulai hilang. Nah sekarang tinggal bagaimana saya lebih strong jadi ibu untuk bisa mendidik. Karena saya selalu bilang, Kak, kamu di dunia entertainment. Betul. Jadi kamu jangan hanya pengen yang enak-enaknya aja. Once kamu punya kesalahan kecil, kamu harus siap dengan mental kamu dijatuhin. Itu pernah terjadi sama Mama. Jadi kali lagi memang ada konsekuensi dari perceraian. Yaitu anak mungkin sedikit confused. Mungkin ibunya suruh sekolah, sementara yang lain mungkin tidak ke sana. Apakah Anda kemudian sekarang setuju dengan pacar-pacar anak Anda? Karena kan Anda katanya dekat kan dengan mereka. Jadi gini, kalau kita punya anak cowok, kita pengen sama anak cowok kita tuh jauh lebih harmonis, kita harus bisa juga harmonis sama pacar-pacar. Oh gitu, itu saya strateginya soalnya punya ya, pengalaman ya. Pengalaman pribadi saya menyatakan bahwa
Justru kalau kita menganggap mereka anak, saya jadi punya 5 anak sekarang. Ferel, Wilona, Atala, Aisyah, sama Fania. Artinya kalau saya sakit kayak kemarin, meskipun saya nggak ada pendamping, di rumah sakit banyak yang nungguin. Tetap saja Mbak Vena, walaupun dengan cara kreatif, berapa biaya yang disiapkan untuk menjadi seorang caleg? Dan ternyata sampai detik ini Senam adalah satu-satunya alat kampanye saya yang paling jitu. Berarti 10 miliar lewat?